Halo, selamat sore adik-adik. Kalau kita tadi sudah mendengarkan pujian, dibacanya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau beberapa minggu yang lalu atau minggu yang kemarin kita melihat cerita dari Yusuf ini, dia adalah anak yang disayang. Kan gitu. Sebenarnya kenapa dia disayang? Bukan karena pilih kasih, tidak loh ya. Bapak Yakub tidak pilih kasih, tetapi karena dia anak yang kecil, harus dilindungi, harus disayangkan gitu. Jadi kalau adik-adik dengan adik-adiknya, apa dengan yang lebih kecil atau dengan keluarganya harus sayang. Jadi Yusuf ini disayang karena dia adalah anak yang kecil, ya harus dilindungi kan gitu. Tetapi kakak-kakaknya Yusuf ini punya tanggapan yang berbeda. Dia berpikir orang tuanya, dia berpikir Bapak Yakub ini adalah orang yang pilih kasih, sehingga ada kebencian di dalam diri kakak-kakaknya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, dan satu anak yang tertua yaitu Ruben, dia sebenarnya ingin menolong adiknya, kan gitu. Tetapi sudah terlambat. Ternyata Yusuf diangkat dari sumur itu dan dijual kepada pedagang Ismail, kan gitu. Dari situ kita bisa lihat, ya, setiap orang memiliki ada apa itu? Iri hati, tapi kita ingat orang yang sayang kepada Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tetap memiliki kasih. Karena apa? Di dalam kasih ada pertolongan. Itu ya adik-adik ya. Nah kemudian setelah dibawa oleh pedagang Ismail ini, dibawalah Yusuf ini ke negeri mana? Mesir. Di sana dia diperjualbelikan. Ya kalau waktu itu kan di Mesir ada istilah budak ya. Kalau di sana, kalau sekarang kan sudah zamannya beda lagi ya setelah Tuhan Yesus ya. Dia dianggap budak, jadi dia dijual. Dan di situ ada satu orang pejabat istana, yaitu Bapak Potifar. Dia melihat Yusuf, oh ini orang ini masih muda, dia tentu memiliki kekuatan, kan gitu. Setelah itu, kemudian Yusuf dibeli oleh Bapak Potifar dan dibawa ke rumahnya. Semua pekerjaan itu awalnya hanya dikasih beberapa pekerjaan ya adik-adik ya. Jadi tidak langsung semua kerjaan diserahkan pada Yusuf. Mungkin dia dari pertama dijadi tukang kebun dulu. Ya. Dia mungkin dijadikan pengurus kolam dulu. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Potifar ingin melihat sejauh mana tanggung jawab daripada Yusuf. Setelah melihat hasil kerjanya, Bapak Potifar ini melihat, oh kebun saya rapi, kemudian tanam-tanamannya juga indah, kolamnya juga bagus, ada sukacita. Bapak Potifar merasa apa? Senang dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Di samping orangnya cakep, tetapi juga cakep pekerjaannya itu membuat suka hati Bapak Potifar, sehingga bukan hanya yang ada di luar di taman, kemudian di kolam, tapi dia diserai kebun juga. Urus kebunku yang kumiliki, urus sawah yang aku miliki, kan gitu. Kemudian setelah dia melihat hasil, kemudian sawah yang dikelola Yusuf pun juga mengalami sesuatu hal yang bagus. Ya, melimpah hasilnya. Banyak terjadi kebaikan-kebaikan, berkat-berkat yang dialami oleh Bapak Potifar ini ya. Karena apa? Karena Yusuf menjalankan pekerjaannya dengan taat. Meskipun dia dikasihkan kepercayaan oleh Bapak Potifar, dia tidak menjadi sombong adik-adik. Itu loh ya, tidak menjadi sombong, karena dia sadar apa yang dia dapat saat ini adalah karena Tuhan. Itu ya. Nah, setelah melihat hasil atau perkembangan dari pekerjaan dari Bapak Potifar, dia melihat perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf, baik itu di kebun, di lingkungan rumahnya, maupun di sawah dan ladang yang dipunyai. Luar biasa. Tuhan menolong ya. Tuhan menolong Yusuf dengan hikmat yang dia miliki, sehingga pekerjaannya berhasil. Melihat semua itu, Bapak Potifar pun memberikan kekuasaan penuh
Semua yang ada di rumahku pun adalah hakmu untuk mengaturnya. Karena apa? Dia puas, dia merasa senang dengan pekerjaan yang di luar rumah yang dilakukan oleh Yusuf. Kemudian Yusuf pun boleh mengatur semua yang ada di dalam rumahnya, semua kekuasaan ada di situ dia yang pegang. Kan gitu Adik-adik ya. Jadi bukan hanya dia mau megang di luar dari rumah itu, tetapi semua yang dimiliki oleh Bapak Potifar diserahkan kepada Yusuf di dalam tangan kekuasaannya, kecuali siapa? Tentunya istrinya tidak boleh kan gitu kan ya. Jadi semua kekayaannya, semua harta yang dimilikinya kamu atur. Aku percaya dengan kamu. Dari cerita ini kita bisa melihat setiap orang kalau diberikan kepercayaan tidak langsung diberikan kepercayaan yang tinggi atau jabatan yang tinggi, tahap demi tahap. Pertama dari tukang kebun, tukang kolam, kemudian diberikan kepercayaan lagi apa? Harta, mengurus ladangnya, mengurus sawahnya, kan gitu Adik-adik. Kemudian karena baik yang dilakukan dan mendapatkan berkat, mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus, akhirnya apa? Semua harta kekayaan Bapak Potifar diserahkan dalam kuasa Yusuf. Dari cerita ini kita bisa melihat setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ya kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik. Kalau dulu kan Yusuf itu karena pekerjaannya, kalau dia harus bekerja. Kalau adik-adik kan karena sekolah. Jadi hikmat yang adik-adik miliki, ya kepadaan yang adik-adik miliki, ingat itu datangnya dari Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Jadi kepercayaan kecil, mungkin adik-adik ya kalau di sekolah awalnya jadi apa? Jadi murid biasa, kemudian dipilih jadi ketua kelas, kan gitu. Itu adalah kepercayaan yang diberikan. Harus diterima itu dengan sukacita, tapi tidak boleh sombong. Siapa tahu nanti kalau begitu adik-adik sudah menginjak SMP, sekolah lebih tinggi, mungkin SMA, adik-adik menjadi ketua OSIS. Kita kan tidak tahu. Seperti perjalanan dari Yusuf tadi. Awalnya dia dibuang, dijual jadi budak, jadi tukang kebun, kemudian jadi apa tadi? Penguasa semua milik dari Bapak Potifar. Demikian pula adik-adik di dalam belajar pun juga seperti itu. Adik-adik tidak mungkin langsung bisa pinter. Dikasih tahu gurunya itu langsung pinter, tidak mungkin. Belajar tahap demi tahap. Oh, caranya menghitung itu seperti ini, kan gitu. Oh, caranya membagi seperti ini. Tapi yang harus diingat di sini, kita melihat Yusuf itu apa? Pertama dia adalah seorang yang taat melakukan pekerjaannya. Ya. Kedua, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi setiap saat, setiap waktu saat ada untuk berdoa dia lakukan itu. Dia lakukan juga membaca. Membaca apa? Firman. Itulah sebabnya apapun yang dilakukan Yusuf di rumah Bapak Potifar ini menjadi berkat dan berhasil. Jadi kalau adik-adik mau hidup seperti Yusuf, bukan dijualnya loh ya, hidup maksudnya diberkati, harus tahap demi tahap tadi. Saat adik-adik belajar pun adik-adik harus awali dengan doa. Ya, saat adik-adik mau belajar juga setelah doa harus membaca Alkitab lebih dulu. Kenapa seperti itu? Supaya kita ingat bahwa apa yang kita miliki itu semua Tuhan yang berikan, bukan karena kepandaian kita. Itu yang harus adik ingat. Nah, demikian pula saat adik berdoa harus ingat dengan siapa? Saudara-saudaranya. Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengasihi. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua. Pertama lingkungan kita sendiri, baik kakak, adik, ayah, ibu, papa, mama, orang tua kita, saudara kita yang lain. Tuhan ingin kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Kalau itu bisa kita lakukan, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Demikian pula doakan juga orang tuamu. Kenapa? Kita harus ingat apa yang kita butuhkan berasal dari orang tua kita. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka kuat, ya, kuat secara fisik. Apa tenaganya tetap ada untuk cari uang, kan gitu. Kemudian
doakan juga kedua orang tua kalian. Supaya apa? Supaya tetap bertekun di dalam doa. Sebelum melakukan sesuatu, tetap berdoa, membaca firman sama-sama dengan adik-adik. Jadi perlu diingatkan ya gitu. Pak, Ma, Bapak, Ibu, ayo berdoa bareng-bareng. Ayo kita baca berdoa bareng-bareng. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati, kan gitu. Contohnya siapa? Yaitu Yusuf. Kayak gitulah adik-adik ya. Kalau bilang ke orang tua, oh kenapa? Yusuf diberkati Tuhan itu karena apa? Dia rajin. Dia suka berdoa. Dia suka membaca Alkitab. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Mama dan Papa ingin keluarga kita bahagia, harus ikut sama-sama berdoa bareng-bareng. Kalau ada adik pengen pinter, ada adik mungkin pengen jadi ketua kelas, adik-adik pun juga harus melakukan seperti ini. Apa? Suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, dan dengaran dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, kakak kita. Ya, kalau dengan adik kita harus menyayangi mereka. Supaya apa? Kasih Tuhan Yesus itu bisa dirasakan semua orang. Kalau kasih Yesus itu sudah dirasakan semua orang, baru lu adik-adik bisa merasakan berkat itu. Adik-adik dilindungi Tuhan, adik-adik diberikan kekuatan, adik-adik setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, adik-adik menjadi pintar. Semua itu adalah karena taat kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan boleh menebar, boleh diterima, boleh dirasakan semua orang. Ya, jelas di sini ya. Kenapa Yusuf itu sukses? Kenapa Yusuf itu mendapatkan kepercayaan yang besar dari Bapak Potifar? Pertama, dia taat melakukan pekerjaannya, kemudian dia takut akan Tuhan, suka berdoa dan suka membaca firman. Jadi sekali lagi kakak ingatkan, kalau adik-adik ingin diberkati harus suka membaca firman, suka berdoa, juga taat kepada orang tua. Ya, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada saat sore ini bersukacita karena Engkau boleh mengingatkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia untuk membaca firman-Mu sebagaimana Yusuf, sehingga hidupnya Engkau berkati. Kami yakin Tuhan, saat ini pun juga Engkau memberkati keluarga kami masing-masing. Engkau berkati orang tua kami, baik secara kesehatannya, Engkau berkati di dalam pengiringannya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami boleh terpenuhi. Itu semua bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh dipelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.